Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Taktik Podcast, channel analitik taktik pertama di Indonesia. Wah, merem-merem ini sangat nikmat ya membuka acara ini. Kali ini di momen spesial ini kita akan membalas komentar-komentar negatif terhadap prediksi kita di laga El Clasico kemarin. Karena di mana memang kedua tim ini sebelum bertanding bertemu di Santiago Bernabeu itu mempunyai modal yang oke, Mas. Jadi kan kita ini secara taktik itu memendanya ya memang seperti ini gitu loh. Dan di beberapa laga terakhir yang jadi patokan utama. Tapi memang luar biasanya Hansi Flick bisa ngandangin Mbappe sama Vini. Offsetnya berapa? 12 kali. Mas Faiz, apakah itu benar adanya, Mas Faiz? Hansi Flick ini memang sedisiplin itu taktiknya sampai 12 kali loh. Itu kalau main PS, Mas, baru bisa itu kayaknya 12 kali loh gitu loh. Iya, jadi memang sebelum pertandingan itu aku nggak bikin preview, kita nggak bahas ya di podcast soal itu ya, tapi aku bahas di Twitter sih, di X aku bahas Barcelona itu punya jebakan offside. Salah satunya ketika lawan Deportivo Alaves tuh 11 kali. Bayern Munchen memang nggak kelihatan 3, tapi sebetulnya gol, Mas, yang golnya di itu kan. Iya, kan nggak ada offside. Secara jumlah sih cuma 3, tapi memang nggak semasif itulah. Tapi menurutku ya ini sebuah persiapan lebih matang ya dari Bayern Munchen daripada Ancelotti ketika menghadapi jebakan offset. Artinya memang jebakan offset itu bukan waktu di Madrid aja, udah terlihat. Bahasanya udah by design memang, Mas. Udah desain dari mereka. Karena kan kita ambil contoh ini Barcelona yang kuning ya, kita majuin lah. Sorry Mas, sudah tolong. Jadi taktiknya Barcelona ketika tanpa bola itu mereka bertahan dengan garis pertahanan tinggi. Iya, Barcelona kuning. Barcelona kuning. Ketika lawan build up, lawannya nggak kuatur lah, nggak sebegitu kuatur. Nanti aku tunjukin pressnya sama pemain depan sama ininya. Nah, pemain depan itu bisa winger. Jadi yang ditarget Hansi Flick itu adalah progresi atau serangan lawan lewat jalur tengah itu. Misalkan nih lawannya pakai formasi ini misalkan 4-2-3-1 misalkan. Atau kita ambil contoh Madrid aja lah kemarin 4-4-2 kemarin. Iya, 4-4-2 kalau bertahan, tapi lebih ke Bellingham di kanan, terus Vini di kiri. Kayak gini sih ya, kayak lebih ke 4-4-2 gini. Jadi di Barcelona itu wingernya itu nggak menjaga ini, wingernya itu masuk. Jadi hampir beberapa kali itu kelihatan kayak 4-4-2-2-2 kalau ketika ngepres kayak gini 4-2-2-2. Tujuannya apa sih? Ya biar di tengah ini nggak bisa lewat tengah ya, dipenuhi sama dia, nggak bisa lewat tengah. Dan mereka juga punya mekanisme yang bagus juga ketika bola diarahkan ke samping. Otomatis kan kalau ke sini bola di samping kan kosong. Iya. Nah, yang step up ini si Konde nanti. Konde nanti langsung ke sini, atau kalau yang di kiri di sini, ini yang ke sini. Nanti ini jadi bergeser backnya kayak gini. Nah, terus mekanismenya itu seperti itu. Dan ketika lawan mencoba misalkan berhasil ya lewat tengah misalkan. Yang menarik juga itu double pivotnya itu dekat banget sama ini. Gitu loh. Ini yang bikin kenapa harus garis tinggi, harus jebakan offside, karena double pivot tuh kan kadang ke depan kan, otomatis center back-nya juga harus ngikutin loh, karena harus berdekatan. Tujuannya apa sih? Berdekatan. Nah, kayak tadi ketika ke sini dan ini naik, misalkan lawan tuh ada naik lagi. Si yang double pivot yang deketnya ada yang drop juga ke sini. Ini kan geser gitu kan, geser. Kelima maksudnya. Iya, jadi kayak orang kelima karena Konde naik. Nah, tujuannya sih double pivot tuh buat cover juga, cover back di belakang gitu. Jadi kadang tuh nggak 4-2-2 kayak 4-4-2-4 itu, tapi yang paling deket tuh si backnya dan back dan double pivot tuh deket. Yang 4 nih kayak terpisah jauh. Memang kalau ruang antar lininya di sini di expose ya udah ini naik untuk press itu. Dan salah satu yang diinjek ke Barcelona itu adalah pressing. Kalau kita ambil sama Real Madrid kemarin di intensitas pressingnya sama-sama ngepres, Real Madrid sama-sama ngepres, tapi dua
dua strikernya Real Madrid tuh pressingnya empuk banget, nggak bisa Casado kemarin bisa sampai muter-muter. Kalau dikejar Mbappe cuma diputer gini aja bisa lepas gitu. Jadi kalau kita balikin ke prediksi sebetulnya ya banyak yang nggak mengira lah bisa menang 4-0 gitu. Sebesar kosong gitu loh. Sebesar itu. Kalau kalah itu 1-0. Iya. Dan seperti yang kita lihat kan waktu Real Madrid kegolan Lewandowski yang pertama, terus yang kedua itu kayaknya nggak Madrid kan DNA-nya adalah comeback dan mereka kelihatannya Madrid tuh biasanya. Dan mereka di 2 gol awal kayaknya nggak terlihat terlalu panik. Iya. Tapi setelah ketiga udah itu kayak bahkan di babak pertama kan mereka yang menguasai banyak peluang. Coba banyak peluang. Masuk golnya Mbappe, offside segala macam. Artinya lebih banyak diserang di waktu pertama peluang Barcelona kalau nggak salah ya Yamal itu aja yang pasti kiper itu aja yang ditangkap kiper, yang lainnya tuh lebih ke peluang Madrid dan itu banyak yang offside. Offside-nya itu tadi sih mereka harus garis tinggi terus mereka punya kipernya Mas. Nah ini garis belakang ini yang jaga sih ini aktivennya. Makanya di peluang 80 berapa itu dia yang ngeblok tendangan. Itu kan sebenarnya bukan kemampuan dia shot stopping sebetulnya, tapi kemampuan dia menutup nutup semakin dekat kan tertutup ya sudutnya. Kalau musuhnya di sana jauh ya kita masih bisa ngelihat gawang dekat, tapi musuhnya kalau udah tutup kayak gini udah gawangnya udah tertutup. Nah itu sebenarnya kemampuannya itu lebih ke situ gitu. Dan kalau dibilangin akipenya one shot one goal juga salah, tapi kalau dia bilang dia punya kemampuan shot stopping bagus juga kurang tepat gitu, karena memang di pertandingan memang kemarin memang, tapi belum tentu di pertandingan selanjutnya belum. Kalau secara statistik diambil berapa match gitu itu belum. Terus Mas, apakah ini sebuah, tapi nggak bisa, aku juga nggak setuju sih. Kan banyak orang yang bilang kalau Carlo Ancelotti itu miskin taktik, cuma mengandalkan individu pemain. Maksudnya tapi juga nggak bisa dibungkiri karena 4-0 itu, dan kalau lihat prosesnya tuh kayak ada narasi bahwa ya kenapa lu nggak bisa kasih solusi, maksudnya udah kebobolan 2, kenapa nggak ada pergantian cara main atau mungkin pemain yang diganti atau gimana gitu. Jadi Ancelotti itu kan sering ya di babak pertama itu nggak kelihatan gitu, babak kedua baru gas gitu. Tapi kan habis Mas babak pertama. Yang kemarin terlihat justru sebaliknya gitu. Yang Barcelona di babak pertama Barcelona kayak keserang terus gitu, tapi kelihatan pemainnya itu kayak santai gitu. Mulai dari kayak santai itu justru yang kelihatan di Ancelotti ketika di match-match yang kayak lawan Dortmund, lawan yang Lille yang mana champion. Lille kalah emang. Ya, intinya lawan Dortmund atau match setelahnya lah pasti babak kedua langsung yang bagus gitu. Karena kalau kulihat memang di babak pertama itu Ancelotti itu sering nggak mengkoneksikannya lini depan sama lini tengah mereka. Artinya misalkan ini Ancelotti yang merah ya lagi nyerang. Aku balik lagi deh. Yang merah. Misalkan nih 3 penyerang gitu di lagi nyerang ke sini ya, lagi nyerang balik ya, nyerang ke sini. Biasanya yang gelandang tuh nggak support gitu loh, atau backnya itu tetap di belakang, nggak ada yang overlap, terus gelandangnya ya mungkin minim supportnya sih, minim, kalau mau support ya minim banget gitu. Jadi ketika menyerang ya udah dibiarin sama striker ini aja, makanya itu yang kelihatan percaya kali ya. Dia lebih ke mengamankan sih, karena kalau ini nggak maju kan kalau kena counter attack kan masih banyak pemain lah secara kalkulasi kayak gitu. Tapi intinya babak pertama itu seringnya kayak gitu, tanpa koneksi, tanpa ini. Tapi itu yang nggak ada di Madrid di musim ini. Ketika babak kedua, koneksi itu kayak semacam ya memang nggak ada. Artinya pemain udah terbiasa individu seperti kayak di babak pertama gitu. Ya kita ambil contoh peluang-peluangnya lah, ada Mbappe yang lebih kosong atau ada Vinicius yang lebih kosong, tapi mereka lebih shot sendiri kayak gitu. Apakah kehilangan Toni Kroos itu sepengaruh itu? Toni Kroos memang sangat berpengaruh ya. Kita bahas di match kemarin kan, di podcast kemarin kan soal ya itu gelandang pengontrol gitu. Di satu sisi dia juga bisa kasih umpan-umpan progresi. Nah kemarin yang kurang itu kan misalkan nih Barcelona yang kuning ya, bertahannya udah compact gitu di belakang terus udah bertahan di belakang gitu, terus pakai offside trap misalkan agak naik ya. Nah ini yang dilakukan Toni Kroos itu nggak umpan, misalkan di Toni Kroos di sini
Toni Kroos kan sering turun ke belakang ya. Yang dilakukan tuh bukan ke depan kayak kemarin gitu. Kayak kemarin tuh yang si strikernya udah offside, di passing ke depan. Toni Kroos tuh dibutuhkan buat membongkar ini. Kita switch ke sini. Jadi ini bergeser. Terus misalkan udah geser dipindah lagi ke Toni Kroos yang sini yang lebih kosong kayak gitu. Sering switch ya. Switchnya itu aja. Tapi tetap untuk offside ya itu harus awareness dari pemain depan sebetulnya. Meskipun ada Toni Kroos, kalau pemain depannya Toni Kroos itu kan pengumpan ya, bukan yang diumpan kan yang offside gitu. Mau seakurat apapun kalau tapi kalau posisinya dia ya kan Toni Kroos sebelum umpan udah sini nih. Yang impact-nya maju ya offside lah. Iya, offside ataupun Toni Kroos mau delay keburu di press sama pemain Barcelona. Artinya secara akurasi sih dia dibutuhkan untuk itu tadi switch-nya itu yang kehilangan Real Madrid yang musim-musim sebelumnya banyak banget switch. Meskipun ada beberapa pemain yang bisa kayak VD juga bisa, tapi frekuensinya tidak setinggi Kroos. Kalau akurasi mungkin bisa dikejar, cuman secara gameplay, pola permainan berbeda antara Toni Kroos sama VD kan. Cara bermain juga berbeda. Iya, caranya berbeda banget sih. Balik lagi ke Barcelona, Mas. Mungkin yang aku tanyain adalah apa perbedaan Barcelona di awal musim dengan sekarang? Karena kan yang kita tahu di awal musim Hansi Flick bahkan di Liga Champions mereka sempat kalah sama AS Monaco. Waktu itu di La Liga juga. Iya, sempat kalah waktu itu. Kalau nggak salah ya. Nah, apa yang membuat mereka bounce back-nya bahkan lebih tinggi sekarang mengalahkan Bayern Munchen dan Real Madrid dalam jangka waktu 4 hari dan skornya nggak kecil. Itu apa yang membedakan, Mas? Ya sebetulnya secara di awal musim tuh aku lihat waktu itu ada Bernal waktu itu. Cedera dulu karena dia cedera. Perbedaan secara teknis Bernal tuh agak bisa, dia bisa main single pivot gitu. Jadi ketika Barcelona bangun serangan, di Barcelona yang warna merah ya. Sorry, kuning aja lah, biar tetap kuning. The next Busquets, Bernal masih. Kan dia build up tuh pakai ini. Buat lawan dua striker lawan tuh dia pakai kiper. Makanya kenapa yang dipakai itu Iñaki Peña, bukan kiper satunya lagi setelah Ter Stegen. Kalau Ter Stegen sih levelnya memang udah di atas ya, karena ya dia kiper utama, punya distribusi bola yang lebih oke. Nah, dia nggak pakai inverted gitu secara struktur. Ini tetap di sayap. Nah, yang di pertama itu ada Bernal. Bernal nih meskipun single dia bisa main sendirian di sini. Tapi mendekati ke sini meskipun secara dinamis ya, artinya ketika pertandingan berjalan bisa aja si ini turun, Pedri turun atau siapa pemain pun yang lain turun. Tapi ya, Bernal tuh punya kemampuan main sendiri. Resisten dia. Iya, punya resistensi, passingnya lebih bagus, distribusinya lebih bagus. Terus dia cedera, jadinya Hansi Flick tuh lebih sering pakai double pivot langsung gitu, nggak kayak dinamis ya, tapi startnya tuh langsung double 2 gitu. Tapi secara performa sebetulnya ya lebih ke pemantapan aja sebetulnya. Pemantapan waktu Hansi Flick tuh ketika trennya positif dia bilang kalau di sepak bola itu kita nikmati sekarang, tapi kita tetap harus jaga konsistensinya. Karena di sepak bola itu dalam waktu singkat aja bisa langsung berubah drastis. Dia apa yang dialamin Madrid juga ngaruh drastis sih. Nah itu sebenarnya peringatan juga sih buat teman-teman di fans Barcelona ataupun fans klub lain gitu. Itu yang dihadapi pelatih ya. Tiap minggu dia itu harus menjaga performa timnya. Ketika di awal musim ya mereka dihadapkan tim-tim kecil sebetulnya. Banyak kemenangan yang besar itu ini belum ketemu ini belum ketemu tim besar. Ya, ini belum ketemu. Tapi akhirnya kan ketemu langsung dua tim besar, langsung Real Madrid, dan itu berhasil gitu. Ya. Tapi justru ujian Barcelona itu nanti ketika mereka melawan tim kecil sih. Girona. Iya, karena pemain Barcelona itu build up-nya kan direct banget ya. Ketika ini nge-press misalkan, terus ini di-press juga gitu. Ini kayak lawan siapa ya? Alaves kalau nggak salah. Alaves. Jadi ditarik sama mereka, lawan ini ditarik ke sini ditarik. Otomatis kan di sini besar banget.
Kalau misalkan back naik ke sini, dia bakalan ngorbanin ini kan nggak bisa narik offside di sini mereka. Di garis tengah kan nggak ada offside. Nah inilah yang diserang gitu. Garis inilah yang diserang sama Barcelona. Dia mainnya direct banget dari Inigo langsung ke sini. Misalkan nih Lewandowski nerima bola, Rafinha yang masuk. Dia Yamalnya nyisir sebelah. Yamal di kanan ini. Nah kemarin waktu lawan Alaves tuh Rafinha yang masuk, Lewandowski turun kan ngikutin nih backnya. Sama Lewandowski cuma dipantulin aja ke Ferran, terus sama Ferran langsung di switch. Nah Rafinha kosong. Nah yang kemarin di Real Madrid itu banyak banget flick. Nah, ya istilahnya apa ya flick? Flick itu disentuh dikit gitu loh, bukan Hansi Flick ya. Intinya sama Lewandowski itu cuma dikit tes, jadi langsung ke belakang. Kalau kayak gitu bola itu tetap mengalir ke depan. Ya, gitu. Dan kecepatannya nggak. Iya, intensitasnya tetap terjaga daripada kita pantulin terus switch dulu terus ke sini. Jadi kemarin tuh banyak banget cuman flick tes ke sini, flick lagi ke belakangnya, ke belakang ini. Itu berapa kali? Ya, salah satunya peluang Yamal yang kosong itu. Ada 2 atau 3 peluang kayak gitu. Jadi bener-bener direct sih secara secara di awal musim lebih banyak umpan, tapi kemarin kalau di laga Real Madrid dia nggak pengen itu artinya eksplosif itu. Secara umum mereka invite press lawan naik gitu, naik baru di kayak gitu dihukum lawannya dengan serangan cepat. Tapi kalau masalahnya kalau lawan tim kecil mereka nggak mau terpancing gitu. Biasanya mereka nunggu ya. Iya, Kecil yang bakalan lebih nunggu. Iya, nunggu di belakang sana semua, nggak ada yang ngepres. Itu yang jadi ujian nanti, meskipun secara kualitas sebenarnya Barca itu oke di possession sebetulnya. Tapi kalau Mas Faiz sendiri ngelihat Barcelona sekarang, apakah udah kembali nih Mas DNA mereka ke DNA La Masia, DNA tiki-takanya? Kalau kan kita kayaknya enggak ya. Karena Hansi Flick itu pernah bilang, dia di wawancara pernah bilang kalau dia itu ternyata belajar sepak bola dan tumbuh besar pengetahuan sepak bolanya adalah dari Johan Cruyff. Kalau nggak salah dia pernah belajar sepak bola di Johan Cruyff Academy. Jadi dia juga bilang kalau di darahnya masih ada darah DNA si Johan Cruyff. Total football. Iya benar, total football. Dan emang dia kan tipenya orang pendiam, dia nggak terlalu banyak bicara. Biarkan yang di lapangan yang berbicara. Nah, apakah Mas Faiz ngelihat ada persamaan dari strategi Hansi Flick sama roots Barcelona yang selama dan yang kita tahu kan bahkan di El Clasico kemarin itu starting termuda selama sejarah El Clasico. Mereka nurunkan 6 pemain di bawah 22 tahun. Barsi. Iya. Jadi sebenarnya ini justru mereka itu meninggalkan kalau dalam artian tiki taka yang Barcelona yang terkenal Barcelona itu dengan banyak umpan sirkulasi ya. Terus jarak antar pemain kan dekat banget gitu. Artinya mereka justru bermain lebih direct itu lebih langsung ke depan, nggak banyak umpan-umpan. Tapi ketika melakukan umpan ya tetap ada skema takanya itu tadi yang tek gitulah. Tapi lebih proses slow pass ada umpan-umpan pendeknya. Aku lebih suka nyebutnya ini vertikal tiki taka. Vertikal itu kan lebih ke depan. Jadi vertikal tapi tetap ada kayak tadi Lewandowski mantulin Ferran ke sana. Tapi ketika udah ada ruang ya udah nggak perlu kita umpan lagi. Ya kalau jawabannya Messi kan masih kayak padahal tinggal nusuk aja kayak masih dibantul-bantul. Iya, di depan gawang pun kadang seperti itu. Tapi memang ada sih masih kayak gitu. Kita lihat finishing Rafinha itu kan finishing yang dalam tanda kutip bisa ngejek juga sih. Siapa Lunin di chip gitu. Terus Neuer dilewatin gitu. Itu sebenarnya udah level ya Barcelona yang ketika dulu gitu bisa membuli lawan kayak gitu sama si Pep. Iya, intinya emang ada elemen yang masih diambil sama itu, tapi nggak pure tiki taka, justru yaitu aku sebutnya lebih vertikal tiki taka, bahkan tiki takanya bisa hilang kalau itu tadi flicknya tadi flick ballnya itu jalan tuh sangat direct sekali lah, bahkan lebih mirip kayak Atletico misalkan. Direct. Karena memang sepak bola sekarang tuh lebih modern sih kayak gitu. Modern tuh kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena tren sepak bola itu kan berubah ya. Misalkan dulu build up dari bawah zamannya Pep, zamannya awal-awal Barcelona itu build up dari bawah. Tapi kan
sama Jurgen Klopp dikenalin sama high press gitu. High press yang lebih terstruktur. Heavy lebih. Iya, lebih naik ke depan gini. Nah, oke lah zamannya masih transisi itu high pressnya masih belum oke. Mungkin punyanya Jurgen Klopp doang yang Ya, jadi bisa. Dortmund awal. Jadi masih lah main ngelewatin lewat tengah gini. Tapi orang-orang makin berpikir gitu, buat apa kita lewatin tengah? Ya udah kita direct aja. Kayak itu tadi gitu. Orang lawan high press ya udah kita lawan direct gitu. Jadi awalnya ya build up dari bawah. Oke, build up dari bawah. Terus buat invite press. Enggak build up dari bawah itu awalnya untuk gantiin taktik long ball. Dulu kan long ball terus kan. Langsung dari back langsung. Ya, yang lama. Intinya taktik itu pergerakan kayak gitu dari long ball. Dari long ball kita nggak bisa possession dong. Bolanya itu long ball masih kena lawan gitu. Wah, 50-50 lah. Peluang hilangnya besar. Iya, peluang hilangnya besar. Ya udah kita build up dari bawah. Nah, itu Barcelona ngenalin tuh. Terus ada Jurgen Klopp. Wow, dia bangun dari press. Kita press dari langsung deh kita press gitu. Itu antitesisnya taktik itu gitu. Kita press dari depan, kita menang bola di depan, langsung hadap-hadapan dengan gawang ketika pertahanan lawan tuh belum terbentuk gitu. Secara garis besar taktiknya gitu. Terus taktik itu mulai banyak, tim-tim mulai high press segala macam. High press itu semakin sulit dilewatin. Ya udah kita bypass aja. Nah, lebih ke modern ke era sekarang ya eranya Flick itu tadi. Di bypass aja, dilewatin aja high pressnya. Ngapain kita susah-susah main pendek-pendek kayak gitu? Lewat bolanya langsung aja diantar ke depan ya. Cuman bedanya dengan taktik yang long ball zaman dulu, ada di invite dulu pressnya ke sini, ke naik ke sini. Kalau misalkan di long ball kayak misalkan ya kita ambil contoh ya tim-tim tradisional long ball, ketika nggak di press ya kita sama aja kayak ngumpan ke kerumunan lawan. Ini cuma satu misalkan ada dua. Ini kan melawan 4 gitu, pasti kayak gak ini maksudnya, gak asing ya mau cara main sepak. Gak asing lah ya. Ya kayak gitulah intinya. Long ball boleh, tapi itu tadi ada taktiknya, ada umpan sama positioningnya. Ya pancing press lawan. Kalau di long ball tapi lawan nggak pancing ya sama aja bohong gitu, ngasih bola ke kerumunan gitu aja sih. Nah, itu perkembangan taktiknya sih ya gitu. Mas, apakah ada, ini agak melenceng sedikit ya, apakah ada kesamaan cara mainnya Indonesia timnas ini Sintayong ini sama siapa namanya Hansif dengan invite pressing dulu kayak lawan Bahrain contohnya kan? Langsung ya umpan bawah dulu baru long pass segala macam. Iya ada, cuman apakah mimpinya ST itu sebenarnya kayak gini nih kayak Barcelona kemarin? Iya, cuman gini, tim-tim secara Barcelona itu ketika dihadapkan harus possession, gelandang-gelandangnya itu bisa Sado, Bernal. Kalau kita bandingin kalau timnas kan gelandang kita di press juga nggak bisa gitu loh. Nah, itu yang jadi pembeda. Terus yang kedua kan second ballnya mereka kan Barcelona ya bagus gitu. Tapi satu aspek memang sama. Cara mainnya directnya memang sama, cuman secara konsep sama ya. Secara konsep ya, tapi ada materialnya nih yang elemen-elemen lain. Makanya taktik Hansi Flick ini juga bukan sebuah yang baru gitu atau yang beda dari yang lain. Semua taktik itu hampir sekarang itu nggak ada yang baru sih, nggak ada benar-benar taktik yang implementasi dari beberapa. Iya, lebih apa ya, dikontekstualkan ya penggunaannya. Long ball misalkan zaman dulu long ball ya udah umpan-umpan gitu. Sekarang long ball dipakai buat melewati press lawan kayak gitu. Nah, terakhir kali itu setelah kekalahan itu tuh Mas banyak banget narasi. Ya, kayak ini aku juga banyak Ancelotti itu baca bilang kalau pasca pertandingan terakhir kali kita kalah 4-0 itu kita juara Liga dan Champions. Apakah kekalahan 4-0 ini menggambarkan bahwa ya udah musimnya Barcelona, atau belum bisa dibilang selesai buat Barcelona? Iya, buat Madrid. Sebuah pernyataan yang memang hampir sama sih dengan yang dibilang Flick yang aku bilang tadi gitu. Kalau di sepak bola itu perubahan drastis itu bisa sangat terjadi gitu, bisa terjadi. Dan Ancelotti pun yakin juga dengan kekalahan ini masih panjang lah intinya kayak gitu. Itu juga message-nya itu juga sama itu. Kita harus tetap konsisten untuk bisa juara. Karena memang menurutku belum karena itu masih baru awal banget ya, belum separuh. Karena liga itu bukan sprint tapi maraton. Iya, itu yang panjang. Yang patut kita jadi catatan ya.
terutama yaitu soal cedera pemain dan segala macam. Itu kan oke lah sekarang De Jong balik ya, De Jong balik. Ya pertama kali kapten langsung menambah kosong. Makin nggak kedua nggak jadi dijual ke MU nih. Jadi ya kita belum tahu kalau misalkan pemain-pemain yang lain gitu, Rafinha atau Lewandowski gitu ya. Ya semoga sih enggak ya, karena terus terang menarik juga sebetulnya apa yang dibawa Ancelotti ini di tengah krisis yang dihadapi Barcelona. Ibaratnya kan Barcelona ini kayak dibuat bahan ini ya, kayak bahan bercandaan karena dia utang lah dan segala macam. Itu sampai musim lalu katanya air aja nggak bawa mandi di stadion. Kayak gitu-gitu kan dibuat bercandaan kayak gitu. Tapi kalau ketika Hansi Flick bisa membalikan semua itu di tengah sebuah kekurangan ini, itu akan jadi sebuah kredit yang luar biasa sih. Momennya pas Mas ya. Makanya konsistensi masih perlu diuji. Terutama itu tadi sih, kalau bisa ngelawan Real Madrid, Bayern, dan tapi justru ujian tuh ketika lawan tim-tim yang kecil gitu. Itu yang terakhir Mas. Apakah Mas Faiz atau Erik juga, mungkin nanti ke aku, Barcelona musim ini bisa mendapatkan gelar? Terlepas dari apakah itu La Liga, Liga Champions, atau Piala Liganya, Copa del Rey, menurut Mas Faiz gimana dengan pola permainan sejauh ini? Kalau La Liga sih mungkin agak ini ya, dengan melihat lawannya Real Madrid sih kemungkinan masih ada ya. Cuman ya itu tadi, sebetulnya Real Madrid ini sebuah tim yang bisa keluar lah dari selalu punya cara buat keluar dari krisis. Iya, itu yang patut diwaspadai sama Barcelona. Cuman kalau di format Champions yang baru ini yang agak sebetulnya kan baru ya, masih kita juga masih belum tahu, pasti beda lah ininya pendekatan. Kalau dulu kan pasti ada banyak tim yang defend counter gitu, kayak mainnya cuman knockout ya, ada knockout banyak tim yang Porto lah ibaratnya sampai jauh gitu. Itu yang mungkin di Champions ini nggak ada. Akan susah untuk mengulang keajaiban Porto. Cukup susah ya. Makanya menurutku sih kalau dengan performa yang sekarang masih memungkinkan Barcelona. Bahkan double winner pun harusnya memungkinkan. Masih memungkinkan, tapi kalau menurut saya sih kalau dapat satu aja udah oke sih. Targetnya musim pertamanya. Di musim pertama. Setuju. Satu gelar kayaknya udah cukup lah ngelihat dari kompetisi-kompetisi yang mereka ikuti sekarang. Dilihat juga dari lawan-lawannya. Liga Spanyol ada Real Madrid, ATM, terus Atletico Madrid mungkin nggak oke itu, cuman kan balik lagi permasalahan Barca adalah ketika melawan lawan kecil. Itu terbukti di awal musim. Badai cedera juga bisa jadi faktor. Iya, betul. Nah, terus di Liga Champions juga sekarang kan klub-klub besar itu udah ya itu seperti yang tadi Erik bilang, akan sulit terulang kejadian seperti Porto karena sekarang kan industrinya udah cukup berbeda. Yang punya uang dan manajemennya bagus, dia bisa mendatangkan banyak pemain yang mungkin kita bisa lihat kandidat utama, bahkan nama-nama seperti Newcastle, mereka itu kan mendatangkan banyak pemain, cuman kayaknya untuk favorit juara bahkan cukup susah. Yang jadi favorit tetap balik lagi Real Madrid, Man City, Munchen ya, memang nama-nama besar yang MU yang memang punya nama besar di kompetisi tersebut dan punya kualitas pemain yang bahkan mendalam kan sekarang, karena kan setiap tim sekarang tandingannya banyak. Sekarang musim itu bisa 60. Benar, sekarang satu tim itu satu tahun nggak kayak dulu. Bahkan Manchester City tahun ini kan akan jadi tim yang tampil paling banyak kan. Dia bakalan tampil di Piala Dunia antar klub, Liga Champions yang formatnya membuat pertandingannya lebih banyak kayak gitu. Jadi tapi kedalaman mereka tetap oke. Iya, tetap oke. Nah, itu sih yang akan mempengaruhi itu semua. Jadi kalau menurut aku sih satu gelar aja cukup sih untuk Barcelona musim ini. Bahkan mungkin fans ngelihat yang sekarang pencapaian sekarang sih kayaknya sih udah cukup puas. Nah, kan baru musim pertama kan. Jadi kayak tahap dulu satu dulu, baru nanti musim depan baru bisa bicara treble winner atau segala macam. Aku pribadi sih lihat kayak Kubarsi, pemain-pemain yang udah diorbitin itu udah salah satu pencapaian. Iya, sudah salah satu prestasi sih itu. Bisa ngelihat pemain Casado, Bernal dan segala macam itu udah. Balde udah mulai oke lagi di sisi kiri. Mungkin itu Rafinha sih yang paling fenomenal. Menurutku sih ya sepertinya Barcelona akan memenangkan gelar La Liga musim ini. Tapi dengan catatan ya Madridnya nggak on form. Kalau Madrid on form
harus dilihat sampai pekan terakhir Iya. Selisih 6 poin. Selisih 6 poin setelah kekalahan kemarin. karena cukup susah tuh 2 pertandingan. Oke Mas Faiz, menarik menyimak Barcelona karena kemarin tuh banyak Mas Faiz yang Di ambigu ini kayak gimana ya ini? karena gini loh, kita kan bahas itu soal taktik, maksudnya bukan yang prediksi skor. Dan kita bukan cenayang. Ya kita bukan cenayang. Dan Sepak bola. aku yakin tuh mau fans Barca pun pasti kaget. Iya, dengan hasil. Kalau 2-0 oke lah, ya udah 2-0 gitu ya. Cuman 4-0 tuh even apa namanya Ronaldinho pun waktu lihat live score buset 4-0 gitu. Ada satu prediksi kita yang benar kan? Apa? Kita kemarin bilang Banyak gol. antara banyak gol atau anti klimaks. Cuman ini banyak gol. Banyak gol di Barcelona. dia dibeli Barcelona semua. Gak ada dibagi ke Madridnya. Oke, Mas Wahid terakhir nih. Berarti yang perlu dijaga sekarang Barcelona adalah konsisten. Itu pertama. Dan kedua, yang bisa jadi kontra strateginya Hansi Flick itu adalah justru melawan tim-tim kecil yang bermain lebih ke dalam. Defense. Ya. Terus mungkin terakhir nih Mas Wis, kalau dari sisi Madrid Mas Wis, apa yang harus diperbaiki kalau misalnya lihat dari hasil pertandingan kemarin, singkat aja Mas Wis, dari sisi teknis apa sih yang jadi lubang utamanya tuh salahnya di sini gitu Madrid? Ya sebetulnya udah nggak stabil dengan kedatangan Mbappe ya sebetulnya. Kita kan udah bahas pemilihan pemain itu nggak serta-merta masalah gitu, menambah masalah gitu. Tapi ya itu tadi Ancelotti bingung, masih belum menemukan pakem, terbukti dengan formasinya yang berubah-ubah segala macam. Intinya belum menemukan racikan yang pas lah untuk membuat balance timnya gitu. Ya itu yang harus dilakukan ya, terus mengutak-atik sih kalau dilihat dari trennya ini, dia bakal mengutak-atik. Kemarin Tchouaméni jadi center back dan salam pernah juga kayak gitu, terus formasinya jadi 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Intinya masih diubah-ubah lah sama. Berarti apakah mencadangkan Mbappe for a while di beberapa pertandingan itu solusi? Menurutku itu bukan solusi yang bijaksana sih, karena ya kita tahu memang kualitas pemain seperti itu ya. Kalau kita sama juga kalau Messi di PSG gitu kan, sejelek-jeleknya juga dicadangin ya. Pochettino dulu kesulitan, ada 3 penyerang gitu ya, mau nggak mau dia harus bikin balance timnya gitu, entah memainkan dengan gelandang petarung semua dan segala macam. Dan sebenarnya bukan Mbappe juga yang menjadi masalah di Madrid ya Mas ya. Ya. Kita nggak cuman ngomong performa satu pemain di dalam tim, tapi ya performa banyak pemain di sana. Mungkin udah bosan kali Mas. Ya Bosan juara gitu, gantian gitu. ya itu kan Hangat-hangat sih. iya, kontras dengan Barcelona kan. Barcelona kan Hansi Flick ya, Hansi Flick dengan cederanya beberapa poin dia bisa gitu menambah. Sebenarnya dia untuk rotasi pemain ketika cedera itu sebenarnya udah teruji sih di awal ini, udah banyak rotasi, terutama di posisi gelandang tuh dia sering rotasi. Jules Koundé juga sering di. Menurut Mas Faiz, La Liga musim ini itu lebih seru nggak Mas daripada musim lalu? Seru sih itu. Kemarin kita ngebahas ya episode apa ya, bukan episode, era baru El Clasico sih sebetulnya, karena Barcelona dengan kekuatan baru, Real Madrid sebenarnya punya kekuatan baru juga, tapi justru nggak stabil. Dan menurutku ini bakalan mengembuskan di sisi persaingan kedua tim ya, karena ya kita lihat peringkat 3 Villarreal selisihnya 9 poin, Atletico 10 dengan Barcelona. Makanya menurutku bakal mengerucut sih ke sini, meskipun nggak ada tim lain, tapi menurutku dua persaingan ini makin seru. Oke, 1, 2, 3. Barcelona. Kalah Barcelona, Fisca Barca. Jadi menarik teman-teman membahas hasil dari El Clasico. Cuman bukan hanya hasilnya, kita secara menyeluruh ini kita bedah Barcelona, apa sih yang jadi rahasianya Hansi Flick itu bisa sesuperior itu di El Clasico pertamanya loh. Gak ada minder-mindernya, main di Bernabeu, the new Bernabeu yang kapasitasnya lebih besar, terus Putih semua. apa namanya dukungan supporter tuan rumah, cuman tidak berpengaruh dengan performa pemain Barca yang berhasil melibas habis Real Madrid. Jadi begitulah hasil yang Madrid harus kalah, diterima. Review kita. Ya, semoga fans-fansnya tidak kecewa karena masih ada banyak kesempatan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa share, komen, apa lagi? Like, subscribe. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng
Dan selalu ikutin semua konten-konten Ruang Taktik di X, Instagram, apa lagi? YouTube, karena di YouTube tuh bukan hanya podcast aja kontennya akan banyak review, habis itu ulas taktik dari Mas Faiz seperti biasanya. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.